Bapak Ibu, Shalom. Sekarang kita melihat lagi laporan yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan oleh aplikasi Moses. Di sini ada namanya cetak neraca saldo biasa. Ya. Jadi neraca saldo itu ada yang biasa, ada yang komparasi. Nah, kali ini kita bahas mengenai cetak neraca saldo biasa. Kita klik di sini. Nah, ini dia. Jadi ada 4 laporan. Ada 4 laporan yang kontennya sama semua. Ya. Ini neraca saldo biasa, ya. Di sini lebih difokuskan untuk melihat kebenaran pengentrian dan kebenaran pelaporannya, yaitu ada saldo awal, kemudian mutasi debit, mutasi kredit, ini saldo akhir. Ya, yang ini model pertama, ya, semua digabung, ya. Ini ada unsur harta digabung semua dengan penerimaan atau pendapatan. Nah, kalau kita lihat yang ini bagaimana? Nah, yang ini sudah terklasifikasi. Untuk neraca satu kelompok, untuk surplus defisit satu kelompok. Ya, di sini sudah terlihat saldo awalnya, kemudian ada debit, ada kredit, di sini saldo akhir. Tapi untuk surplus defisit itu tidak ada saldo awal, ya, karena dia tidak bersambung. Jadi kolekte bulan ini ya hanya untuk bulan ini, bukan berarti kolekte bulan ini menjadi saldo awal di bulan depan, tidak. Makanya dimulai dari nol, bukan hanya unsur penerimaan, unsur pengeluaran juga begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini kepala laba. Ini saldo awalnya 0. Nah, ini mutasi debit, mutasi kredit, ini saldo akhir. Dan ini tidak akan menjadi saldo di bulan berikut. Ya, bedanya dengan yang tadi, dia sudah ada pemisahan kelompok surplus dan kelompok neraca. Bagaimana dengan yang ini? Nah, dengan yang ini sama saja kontennya. Hanya saja kalau yang ini tadi, yang pertama, ini secara keseluruhan, jadi tidak tahu ini kelompok mana, ini kas besar kelompok mana, konservasi itu kelompok mana, nggak tahu. Yang di sini sama juga dengan sebelumnya, hanya sudah ada pemisahan kelompok laporan. Ada neraca, ada surplus defisit. Surplus defisit itu sama dengan laporan laba rugi kalau di perusahaan komersil atau perusahaan pencari laba. Nah, sedangkan yang ini 111 kas besar, kas konservasi, kas pastori, itu adalah satu kelompok, namanya kas. Dan ini dijumlahkan, saldo awalnya sekian, mutasi debit sekian, mutasi kredit sekian, dapat saldo akhir sekian. Dan ini sudah jauh lebih terperinci, ya. Ini kelompok neraca jadi satu kelompok penyajian, kemudian dipindah ke halaman berikut untuk surplus defisit. Ini juga, ya, dikelompokkan berdasar induk dari account, ya. 4101 itu induknya, ya, kolekte ibadah minggu dan pencurahan Roh Kudus, itu menginduk ke penerimaan rutin. Jadi seluruh penerimaan rutin dikumpulkan, anak-anaknya dapat hasil seperti ini. Oke, ini bentuk laporan yang ketiga. Kemudian yang terakhir seperti apa? Sama saja, ya, dengan yang ini. Hanya saja yang ini, model yang keempat ini tidak ada anaknya. Ini hanya induknya saja. Jadi kas 48.762. Ini tadi dia, ya. Kas sebentar. Kita lihat dulu. Kas 48762. Jadi hanya induknya saja. Ya, ini gabungan laporan neraca saldo
tapi spesial untuk induk. Oke, nah ini laporan, tapi sebaiknya ini digunakan untuk 1 bulan untuk memeriksa jika Anda merasa ada sesuatu yang perlu didalami. Jadi inilah model neraca saldo biasa. Terima kasih. Shalom.